selamat pagi dan selamat siang. Terima kasih sudah gabung di Zoom meeting Fokus UMKM. Acara kita ini kerjasama dengan Ubaya, Universitas Surabaya, kemudian ICSB Jawa Timur, dan mitra-mitra yang lainnya. Hari ini kita menghadirkan Ibu Regina Gindangen. Ini kalau pengalamannya udah nggak bisa dihitung saking banyaknya, jadi mohon nanti baca sendiri aja. Kalau saya bacakan 1 jam habis waktu kita bacain pengalaman Bu Regina doang. Beliau eksportir, beliau trainer, beliau motivator, banyak hal yang beliau lakukan. Sehingga dalam situasi pandemi seperti ini, kemarin saya diskusi dengan beliau, tampaknya salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa merawat, menjaga customer yang sudah kita miliki supaya tidak hilang. Nah, ini tentu tema yang menarik karena banyak yang mengeluh ini kehilangan customer karena memang berubah situasi dan kondisinya, berubah produknya dan terusnya. Nanti kita akan dengar dari Bu Regina bagaimana kita mengatasi ini. Kawan-kawan, peserta event ini tercatat di platform Lunas sebanyak 225 ya Bu Regina ya. Nanti tampaknya yang pagi ini online masih belum mencapai itu, nggak apa-apa sambil berjalan saja, biasanya nanti nyusul-nyusul begitu yang datang belakangan. Nah, kemudian diinformasikan, ya, karena sebagian juga mengikuti lewat YouTube ya, jadi ya kita ada masalah saluran yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian materi dari Bu Regina nanti kita akan share lewat link yang ada di chat room kita berikan. Nanti bagi teman-teman yang lewat YouTube juga akan kita berikan linknya lewat chat di YouTube-nya. Gitu ya Bu ya. Nah, nanti linknya kita berikan bentuk link drive, nanti silakan unduh di drive. Dan sebelum Bu Regina memulai, kawan-kawan yang mengikuti event ini akan mendapat hadiah berupa sertifikat dari Fokus UMKM, di mana sertifikat ini harus diunduh sendiri. Nah, jadi kita nggak membantu menyediakan layanan unduh sertifikat ya. Nah, orang ratusan, kalau nanti minta tolong semua pusing kita. Unduh sendiri dari umkmnaikkelas.com, syaratnya nama Anda sudah ada dalam list peserta event hari ini. Kalau belum, daftar dulu ya. Anda klik eventnya yang ada fotonya Bu Regina itu, nggak tahu foto tahun berapa, masih sangat cantik waktu itu. Nah, moga-moga. Emang sekarang enggak? Lebih cantik lagi, ya begitu cara ngomongnya. Oh, belum kelar ya. Karena sekarang ketemu langsung jauh lebih cantik. Kalau cuma lihat gambarnya doang, nah itu kita cuma lihat gambar mati. Nah, sekarang kita bisa berinteraksi, dengar suaranya jauh lebih menarik. Jadi nanti kawan-kawan amati, ikuti di chat room ya, penjelasan-penjelasan. Nah, kemudian untuk event Bu Regina kita bagi menjadi 2 tahap ya. Yang pertama paparan, nanti Bu Regina akan paparan sekitar 30 menit, mungkin 30 lebih sedikit. Setelah itu akan ada diskusi tanya jawab. Nah, untuk memudahkan diskusi tanya jawab, kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat, tolong sampaikan lewat chat supaya Bu Regina nanti bisa langsung membaca, menjawabnya. Gitu ya Bu Regina ya? Iya, Cak. Oke. Baik, saya kira itu pengantar dari saya, nggak usah panjang-panjang, lebih enak dengerin suara Bu Regina daripada dengerin suara saya. Kita akan dapat banyak ilmu. Jadi, oke, walaupun nggak terdengar karena di mute all kelihatannya Bu, kita beri applause saja Bu Regina pakai gambar videonya, nah tepuk-tepuk tangan gitu, plak-plak gitu. Nah, oke, silakan Bu Regina, waktu saya berikan pada Anda. Ya, terima kasih Cak Samsul. Teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Dan juga teman-teman yang hadir lewat YouTube ya. Terima kasih banyak, sudah daftar 200 orang lebih. Wah, ini di luar ekspektasi saya. Saya berpikir, ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata topik ini memang sangat menarik. Karena apa? Karena konsumen adalah raja.
Konsumen adalah tujuan daripada kita menjalankan usaha dan promosi kita selama ini. Lah kalau mereka saat ini mendem karena adanya COVID, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita akan bahas. Jadi, tapi jangan lupa materi ini berlaku bukan hanya dalam masa COVID ya, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa menggunakan materi ini juga pada saat Ibu Bapak menghadapi masalah dalam usaha, apa misalnya pajak material, lalu kesulitan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu hal yang harus diatasi dan kita harus tetap mempertahankan konsumen kita pada saat kejadian itu terjadi. Oke, kita mulai ya. Bapak dan Ibu boleh menyiapkan kertas mencatat, pertanyaan bisa ditulis di chat, nanti juga atau mau Instagram ke saya, DM ke saya juga oke. Kita mulai ya dengan slide yang pertama. Di slide ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai siapa saya. Jadi di sini udah ada Instagram saya. Nah, Cak Samsul juga udah mengirimkan link Drive Series yang ini, silahkan diunduh, bisa disimpan. Jadi usaha saya namanya Nasi Craftco, berdiri dari tahun 1981. Dalam usaha ini kami memproduksi dan mengekspor furniture dan home decor dari bahan dasar kayu dan rotan. Lalu, namun ini bukan satu-satunya usaha yang saya miliki pada saat ini. Saya juga memiliki trading, yaitu mentradingkan barang-barang dari seluruh Indonesia untuk para konsumen saya yang sudah begitu banyak. Dan juga saya punya startup food business. Ini adalah, oh ya, startup food business itu saya cuma co-founder, karena yang founder anak saya, dia sudah mendirikan usaha makanan ini semenjak dia masih berusia 12 tahun. Ibunya dari belakang cuma co-founder, karena dia yang founder, karena dia yang punya usahanya. Baik, ini mengenai data pengalaman saya selama ini. Saya adalah coach di PPEI semenjak tahun 2012. Jadi dari 2012 sampai dengan sekarang, waduh, udah banyak banget nih UKM yang join kelas saya. Ada 2000 lebih. Saya juga menuliskan training material untuk SMI. Saya juga coach Kadin. Suaranya putus-putus. Bagaimana sekarang? Mudah-mudahan udah lebih bagus ya. Saya juga ada di asosiasi di Amitri, dan juga sekarang saya menghandle Vice Chairman, Wakil Ketua Umum dari HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Indonesia, yang terdiri dari 3.000 UKM seluruh Indonesia. Saya juga trainer di Amen sejak 2019. Jadi ada banyak sekali kementerian yang bekerja sama dengan kami, salah satunya Kemenko. Ini pendidikan saya, jadi selain saya ambil Universitas Jakarta, saya juga ada scholarship education dari Swiss, ada juga scholarship education dari ASEAN Center Jepang. Putus Bu Dina? Bagaimana? Ini yang halaman ini saya ulang ya. Pendidikan saya sebelumnya dari Jakarta, Universitas Atmajaya, lalu ada scholarship education dari Jepang, dari Holland, sama dari Belanda ya. Oke. Ini adalah professional
trainer ekspor yang saya lakukan, UKM Export Transformation. Jadi saya ada konsultan untuk product development for export, termasuk dari desain. Oh, wajah saya nampak jelas, tapi suaranya timbul tenggelam. Coba sebentar ya. Apa yang harus dilakukan? Oke, kita coba lagi ya. Jadi selain mengajar, saya juga ada konsultan untuk product development ekspor. Jadi ada selain product development untuk ekspor, juga ada business consultant dan workshop dan classesnya adalah intercultural export negotiation dan how to enter export market by countries ya, per negara. Jadi kalau ada teman-teman ingin tahu bagaimana bisa ekspor ke Amerika, bagaimana bisa ekspor ke Belanda dan lain sebagainya, nanti bisa join. Oke. Ini adalah salah satu meeting yang kita lakukan. Pak Jokowi itu kan sangat berharap mendapatkan input dari para pelaku industri. Jadi ini adalah beberapa kali meeting kami ke sana. Jadi ini salah satu meeting yang terakhir bulan September tahun lalu. Ini beberapa meeting saya dengan beberapa menteri dan juga beberapa acara. Itu yang ada Pak Jokowinya itu pamerannya saya. Jadi Pak Jokowi terkesan banget dengan beberapa produk, jadi mampir dan kebetulan jadi ngobrol panjang lebar. Ini dekorator tim di istana. Jadi produk-produk saya juga lolos masuk di dalam istana kalau ada tamu negara. Nah, ini adalah filosofi yang saya buat untuk perusahaan. Jadi Bapak dan Ibu untuk membuat satu hal seperti ini bisa juga Bapak dan Ibu lakukan. Jadi di sini saya memberikan gambaran filosofi saya sebagai pohon yang besar yang menaungi produk-produk yang dihasilkan di bawahnya. Sebenarnya yang dinaungi itu bukan hanya produknya, tetapi industrinya. Di dalamnya ada penganyam, di dalamnya ada link-link pekerja yang ada di bawahnya. Itu kami menggambarkan industri ini adalah, perusahaan kami adalah sebagai satu pohon yang besar. Harapannya pohon besar ini juga bisa jadi tempat tinggal burung-burung yang memperindah pohon. Artinya pohon besar ini juga dihiasi dengan kerjasama kami dengan beberapa UKM sehingga memberikan kontribusi yang lebih. Baik, Bapak dan Ibu bisa udah mengunduh materi ya? Materi udah diunduh ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang materi kita. Kita langsung masuk ya. Di dalam menjaga hubungan. Nah, saya mau punya bisnis partner di 43 negara. Bagaimana caranya bisa mendapatkan bisnis partner di 43 negara? Bisnis partner dalam hal ini konsumen kita.
Bisa mereka trading company, bisa mereka wholesale, mereka retail, tapi mereka adalah semua partner kita. Bagaimana kita bisa mencapai pembeli dari begitu banyak negara yang mempunyai selera berbeda-beda, karakter manusianya juga beda-beda ya. Orang dari Eropa sama orang dari Amerika beda. Orang dari Australia dengan orang dari Jepang beda banget. Ya, oke. Jadi next. Ini beberapa pameran internasional yang sudah kita ikuti. Oke, sekarang kita mulai masuk di dalam menjaga hubungan dengan konsumen. Jadi saya minta waktu sedikit tadi untuk menjelaskan siapa saya, supaya Bapak dan Ibu mempunyai gambaran Ibu Regina ini siapa sih? Kok bisa memberikan materi atau input dan saran bagaimana cara menjaga hubungan dengan konsumen berdasarkan apa? Nah, jadi materi ini saya akan berikan berdasarkan pendidikan yang selama ini saya dapat, yang tadi saya udah berikan, dan juga berdasarkan pengalaman saya menghandle para customer. Hal-hal penting yang harus diperhatikan ada beberapa. Oke, pertama, pada saat ini di masa COVID ini kita berada dalam surviving mode, yaitu masa di mana kondisi ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan banyak hal. Misalnya, kita harus bekerja dari rumah. Kalau Jakarta, work from home itu udah sebulan lebih. Lalu namanya diganti menjadi PSBB. PSBB pun sudah hampir 3 minggu. Jadi udah lama nih. Awalnya menjadi sesuatu yang tidak nyaman ya buat kita kalau dalam masa PSBB seperti ini. Tapi ini adalah satu hal yang terbaik yang harus dilakukan. Lalu selain itu konsumen mengatur ulang budget pengeluaran bulanan. Kalau kita mempunyai masalah di dalam menghandle usaha, kalau konsumen mengatur ulang budget pengeluaran bulanan, waduh, tadinya bisa beli baju setiap 2 bulan satu, sekarang kayaknya baju nggak bakalan dipakai lagi deh. Kita pakai untuk obat-obatan, kita pakai untuk beli makanan, dan lain-lain. Jadi kita yang mempunyai bisnis di obat-obatan, kita mempunyai bisnis di pakaian, tentunya masuk di dalam usaha yang harus mau nggak mau kita harus masuk dalam surviving mode. Pivoting adalah produsen melakukan pivoting atas produk dan usahanya, walaupun atau terpaksa meliburkan atau mem-PHK karyawannya. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, situasi ini hanya sementara. Tidak akan selamanya begini. Karena ekonomi negara kita juga harus bergerak. Oleh sebab itu pemerintah melakukan berbagai macam hal, berbagai macam ketentuan yang diharapkan akan memberikan kembali the new normal buat kita. Mungkin normalnya tidak akan sama dengan masa yang lalu, akan menjadi new normal. Nanti kita harus bisa beradaptasi. Oleh sebab itu di masa-masa sekarang ini waktunya lah untuk Bapak dan Ibu untuk menambah kapasitas Ibu dan Bapak sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, sehingga pada saat usaha sudah mulai berjalan kembali, Ibu dan Bapak sudah mempunyai kemampuan yang lebih. Karena tentunya dengan ekonomi yang berubah, dengan kondisi COVID-19, nanti sekarang masa COVID, nanti pasca COVID akan ada lagi perubahan-perubahan. Nah, itu harus kita bisa hadapi. Hadapinya dengan apa? Hadapinya dengan kemampuan kita yang harus lebih baik. Next. Oke. The new normal itu apa sih? The new normal itu adalah situasi yang pasca COVID, tetapi tidak lagi menjadi normal seperti sebelumnya. Nah, pada saat kita menghadapi new normal ini, tidak akan berubah, customer is our king. Konsumen adalah raja kita. Tetap mereka harus kita pegang erat-erat. Nah, di masa yang sekarang ini, di masa COVID ini,
apa yang harus kita lakukan supaya konsumen kita tidak terganggu, mereka tetap kenal kita. Kalau sekarang dia nggak mau order yang nggak apa-apa, nanti setelah COVID selesai, mereka tetap, oh ini loh keripik pisangnya Ibu A itu enak, oh bajunya Ibu B yang bordiran itu cakep, dan lain sebagainya. Mereka akan kembali lagi ke kita. Ya, oke. Beberapa poin krusial yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Service, service, service. Kenapa saya sampai ulang 3 kali? Apapun situasinya, konsumen beli atau tidak, service yang paling utama. Jadi kalau ada pembeli chatting pada Ibu dan Bapak, udah lewat nih dari jam kerja, tapi dia chat sama kita bertanya, ada stok barang ini enggak? Ada stok barang itu enggak? Karena kita harus mengedepankan servis, maka kita harus jawab. Tidak bisa kita katakan besok lagi ya, nggak bisa. Karena sekarang masa online, masa segala sesuatu menjadi lebih cepat. Pada saat perusahaan saya tuh mengalami transisi semenjak dari belum ada internet sampai ke ada internet. Biasanya konsumen menghubungi saya lewat mesin fax. Tapi begitu ada internet, mereka mengirimkan email sama saya. Itu kita harus beradaptasi, langsung kita set up email, jadi mereka bisa komunikasi email dengan kita. Malahan pada saat kami melakukan customer visit ke Amerika, kami siapkan semua email pada saat itu, internet, YouTube segala macam belum ada, baru ada email aja. Saya ke sana sudah dengan kartu nama, ada email address, dan siap meladeni mereka. Malahan customer yang ada di Amerika belum pada punya email. Saya juga sampai kaget. Mereka sampai bilang, wah, you're very ahead ya of this international business, mereka bilang. Karena mereka juga sedikit kagum kenapa kok perusahaannya saya bisa langsung mengadaptasikan servis kami, mengupgradekan servis kami menjadi tingkat internasional yang diminta oleh dunia. Mereka sendiri malahan belum. Nah, itulah salah satu cara mengedepankan servis. Lalu ini harus dilakukan kepada semua konsumen. Tapi kalau ada Bapak dan Ibu bertanya, Bu, kalau konsumennya saya ada 50 orang, gimana saya bisa menghandle mereka ya satu persatu? Nah, itu ada triknya. Itu ada triknya. Begini triknya. Ibu dan Bapak bisa membuat list konsumen Ibu berdasarkan total sales dari mereka masing-masing. Bikin satu kelompok konsumen yang terbesar. Siapa saja yang ada di dalam situ. Produk apa saja yang mereka beli dan jumlahnya berapa. Lalu yang kedua, konsumen yang skala menengah. Siapa namanya, kontaknya apa, lalu ordernya apa, dan jumlahnya berapa. Konsumen terkecil, mereka juga konsumen kita toh, nggak bisa kita tinggalkan. Nah, ini juga dibuatkan listnya. Nah, Ibu dan Bapak bisa membagi waktu dengan 3 prioritas ini. Pertama, kita memperhatikan lebih banyak konsumen yang terbesar. Sehingga konsumen tersebut bisa kita jaga duluan. Lalu yang kedua baru yang menengah dan terkecil. Tapi 3-tiganya harus kita handle. Artinya begini, Ibu dan Bapak bikin agenda, bikin schedule. Apa yang harus dilakukan? Hampir sama seperti Ibu dan Bapak apabila mentayangkan materi di Instagram, pakai agenda kan? Setiap hari Senin mentayangkan setiap hari Selasa mentayangkan Seperti itu kira-kira. Tapi ini bukan dilakukan di Instagram. Handle konsumen ini bukan dilakukan di Instagram. Bapak dan Ibu harus connect mereka secara pribadi. Satu persatu. Jangan kirim grup email ya, dengan menunjukkan semua nomor email mereka. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, saya konsumennya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak ngirim ke saya. Nanti saya bisa lihat dong email address teman-teman yang lain yang menjadi konsumen Ibu. Jangan begitu. Tapi harus bikin emailnya satu-satu. Kalau buat saya, emailnya ditujukan hanya saya.
tidak boleh ada email address lain di situ. Hanya untuk saya. Jadi, Ibu dan Bapak harus, servis ini harus diberikan kepada konsumen secara pribadi ya, bukan di Instagram, bukan di web, tapi secara pribadi. Lalu, kualitas produk dan pelayanan. Bila Anda saat ini masih menerima order, pada saat ini nih, sudah masuk masa PSBB, sudah masuk COVID-19, dan Anda semua masih menerima order, waduh, itu harus disyukuri dengan luar biasa. Karena apa? Harapan dari semua UKM yang mempunyai usaha adalah masih tetap menerima order pada saat ini. Ya, jadi ini harus dijaga betul-betul. Terus, bagaimana Bu, kalau yang kita pada saat ini tidak menerima order? Lakukan servis yang tadi saya katakan. Lakukan servis yang tadi saya katakan, supaya bisa memberikan kebaikan buat konsumen, sehingga nanti mereka akan tetap well informed. Pak Purwadi, materinya sudah ada di chat. Perhatikan kondisi barang jasa yang diorder, harus sesuai janji atau foto pesanan. Jadi begini, contohnya baju saya nih, ini kan warnanya merah, bordirannya merah. Nah, kalau ada orang order, udah fotonya dipasang di Instagram, kainnya merah, benangnya merah, benang bordir merah, jangan sampai Bapak dan Ibu kirimkan merahnya berbeda. Merahnya jadi merah tua. Ya, semua orang tahu ini masih sama-sama merah. Tapi, apa yang ada di foto dengan apa yang dikerjakan dan dikirimkan harus betul-betul sama. Apa jadinya apabila misalnya, Bu, ini kan proses pewarnaannya pakai alami, sehingga tidak mungkin bisa sama. Nah, itu harus diinformasikan kepada pembeli sebelumnya. Jadi jangan sampai pembeli komplain baru mengatakan, aduh itu kan natural Bu, tidak akan mungkin sama, tapi konsumen udah bayar, barang sudah dia terima, dia sedang mengutarakan kekecewaannya, tapi terus kita baru bilang, ya Bu itu kan natural, nggak bisa. Iya merah marun ya, Pak Pahala, apa kabar Pak Pahala? Nah, kualitas produk juga harus baik ya, kualitas produk harus baik, harus disesuaikan warnanya, harus disesuaikan workmanship-nya. Hati-hati Bapak dan Ibu, workmanship itu paling utama. Barang itu bisa dijual dengan lebih mahal itu gara-gara workmanship. Barang ditawar habis-habisan sama konsumen itu gara-gara workmanship. Apa sih workmanship? Contoh lagi workmanship. Contohnya itu, deh. Bentar ya, saya ambilin beberapa sampel buat Bapak dan Ibu jadi lebih paham. Workmanship adalah seperti ini misalnya. Ini adalah salah satu produk rotan. Anyamannya harus bagus. Ininya harus bertemu. Ya, ini harus ketemu. Ini ukurannya harus sama. Jadi kalau ada orang pesen misalnya 500 pieces, semua harus seragam. Saya tahu ini rotan anyaman tangan. Bagaimana bisa seragam? Harus bisa seragam. Bapak dan Ibu harus mencari metode produksi sehingga produk ini bisa sama. Saya, kalau Bapak dan Ibu lihat Instagram saya, dari perusahaan saya, kami memproduksi produk, sekali dapat order bisa 12.000 pieces untuk item yang sama. 20.000 pieces untuk item yang sama. Tapi pada saat konsumen saya menjejerkan itu berderet-deret, mereka akan menemukan warna sama, ukuran sama, bentuk sama, dan semuanya sama, kualitasnya sama, seragam. Tidak ada yang naik turun. Emangnya yang mengerjakan satu orang? No, mengerjakan banyak orang. Tapi bagaimana caranya kok bisa 20.000 biji, bisa sama semua kualitasnya? Ada standarnya. Saat pengiriman harus menjaga produk agar tiba dengan selamat. Jangan sampai kirim, tahu-tahu sampai di sana packagingnya nggak bagus, kena hujan di jalan. Atau malah berceceran, kebongkar boxnya hilang semua di jalan. Menjaga kepercayaan konsumen dengan baik. Kalau Bapak dan Ibu sekarang masih dapat order, hati-hati, jaga betul-betul ini kepercayaan konsumen. Kalau perlu dimasukkan sampel dengan produk baru. Ini loh, kalau misalnya kita sekarang kirim kue nastar, masukkan di dalamnya
aku juga bikin kastengels loh, aku kirimkan sampel ya. Sampel dengan bungkusan yang kecil, yang bagus, karena namanya sampel ya, cuma sedikit. Tapi bungkusannya juga harus bagus, jangan pakai kantong kresek terus dicepret-cepret ya. Nggak boleh. Cari cara packing dengan baik. Apabila kita mendapatkan komplain dari customer, kita harus mengungkapkan maaf kita apabila kita merasa kekurangan. Lalu bagaimana kalau seandainya kayaknya kita nggak salah deh, aduh tapi ketemu yang rada-rada nih, yang terus memojokkan kita seakan-akan kita yang salah, padahal kita tidak salah. Balik lagi kepada yang awal, konsumen adalah raja. Utarakan dengan baik-baik situasinya, jelaskan. Tapi nomor satu, minta maaf dulu, baru kita menjelaskan, maaf ya Ibu atau Bapak atas ketidaknyamanannya. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami carikan solusi ya, supaya mendapatkan solusi. Nah, setelah dia adem, setelah dia tenang, baru ungkapkan. Sebenarnya kejadiannya adalah begini. Akhirnya dari dia mengerti bahwa bukan salah kita. Ya, handle complaints dengan baik. Itu salah satu caranya juga. Oke. Apa itu QC? Apa itu QA? Tadi di awal yang paling penting saya sampai sebut 3 kali adalah service, service, service. Service itu mencakup semua. Bagaimana kita bikin surat, bagaimana kita menelpon, bagaimana kita mengirim kualitas barang, bagaimana packingnya, bagaimana selain sebagainya. Quality control-nya itu adalah memperhatikan kualitas lebih kepada produk atau jasa yang dihasilkan. Itu QC. Lalu QA apa ya? QA adalah prosesnya, supaya memperhatikan lebih kepada prosesnya, supaya kualitas produk sesuai standar kualitas lebih terwujud. Sesuai standar kualitasnya siapa? Standar kualitas kita masing-masing. Bapak dan Ibu harus men-set standar kualitas. Apakah potongan asinan mangga harus seperti apa? Besarnya dari kue nastar harus seperti apa? Jadi kue nastar itu yang baik harus di-gram satu persatu. 1 butir 8 gram, isinya 6 gram. Selainya juga dibutirin satu-satu, 6 gram. Kulitnya 8 gram, sehingga begitu digulung, wah bentuknya sama semua. Emangnya yang gulung cuma 1? Wah, gulung bisa macam-macam. Ada 5, ada 6, ada laki, ada perempuan. Mereka boleh menggulung. Tapi ukurannya sama, semua bentuknya akan sama. Tapi jangan sekali-sekali kalau bilang, udah deh ambil aja, pokoknya nastarnya segini, nanasnya, adonan kulitnya segini, dikira-kira aja, yang penting sama semualah. Ya udah deh, kalau nggak sama nggak apa-apa, namanya juga kerjaan tangan. No, kerjaan tangan adalah sesuatu yang menjadi sesuatu nilai tambah bagi kalau kita ekspor ya, namanya handmade product itu luar biasa. Tapi kalau gara-gara judulnya, maaf ya ini kan handmade, jadi tidak ada standar quality. No, berarti Bapak dan Ibu salah kaprah. Harga. Bagaimana sih kita mempertahankan konsumen kita di masa COVID ini? Harga menjadi salah satu peranan nggak ya? Oh banget deh. Di masa COVID ini kita bisa membuat harga kita menjadi harga khusus, seperti misalnya paket, special bonus, diskon. Nah, beli baju warna merah nanti dapat dalemannya warna merah juga, dikasih gratis. Kenapa bisa gratis? Mungkin kita lihat aja dari barang-barang yang kita miliki di gudang, yang slow mover, yang lama jalannya, yang sudah tidak laku karena sudah lewat masanya, sudah lewat modenya. Kita harus obral besar-besaran. Kalau kita obral besar-besaran, mungkin tidak menarik. Jadi gimana? Dipasangin. Dipasangin. Tapi nggak nyambung, Bu. Nggak apa-apa. Jual sepatu, dapat hadiah kaos kaki. Nyambung kan? Beli kemeja pria, dapat hadiah ballpoint. Karena mungkin kita punya stok ballpoint ya. Jadi beli kemeja pria, dapat hadiah ballpoint. Beli kemeja pria, dapat hadiah sapu tangan. Atau beli kemeja, dapat hadiah bungkusan
khusus untuk Lebaran. Hal seperti itu menjadi nilai tambah daripada usaha kita. Misalnya begini, aduh kayaknya yang datang ke restoran saya, gimana ya, yang datang ke restoran saya kok sedikit ya, karena lagi masa COVID begini, tidak banyak orang yang mau datang. Lalu bagaimana nasibnya pegawai kita? Bapak dan Ibu bisa melakukan penjualan melalui online. Lalu bisa membuka, bikin print out dari iklan kita, sebarkan kepada tetangga-tetangga kiri dan kanan. Kepada teman-teman bisa dikirim lewat WA. Tapi tetangga kiri dan kanan, Bapak dan Ibu sebarkan berupa fotokopian, dengan bentuk yang menarik, dengan huruf yang menarik. Hitam putih nggak apa-apa, karena kalau berwarna kan mahal. Mungkin hitam putih, tapi dengan gambar-gambar yang lucu, yang bagus, dan menampilkan produk, dan jangan lupa ditulis Instagramnya, sehingga orang begitu menerima, dia lihat ada Instagram, dia pasti akan connect langsung Instagram. Nah, di situ Bapak dan Ibu tampilkan makanan-makanan dan paket-paketnya, dan katakan free delivery untuk jarak misalnya 3 km, 4 km. Ya kan? Itu bisa memberikan nilai tambah. Bapak dan Ibu lihat saja contohnya, apa sih yang bisa dilakukan? Buka aplikasi GoFood, kalau yang ada GoFood. Kalau yang belum ada GoFood, bisa buka aplikasi, bisa buka website dari beberapa perusahaan yang banyak menggunakan promo-promo. Biasanya mereka kalau sudah taruh di GoFood, mereka akan taruh juga di website atau Instagram mereka. Bapak dan Ibu bisa lihat dari situ. Bagaimana caranya dia menyatukan beberapa produk menjadi satu paket dan harganya menjadi lebih menarik. Yang poin kedua, untuk masalah harga ini, target laba dan margin kita harus direvisi supaya kita bisa mendapatkan order. Misalnya, Bapak dan Ibu biasanya laba, biaya produksi 5.000, biasanya kita bisa jual harga 10.000 atau 12.500. Mesti diturunin. Karena banyak orang sekarang juga menurunkan harganya. Karena apa? Karena buying power masyarakat menurun. Tapi jangan lupa selalu ada bottom price yang tidak bisa dilanggar. Hitung bottom price Anda. Artinya begini, kalau modal kita produksi 5.000, janganlah kita menjual 4.000. Rugi kita. Tetap kan harus ada overhead yang harus kita cover. Komunikasi. Zaman hari gini namanya komunikasi udah jauh lebih mudah daripada zaman sebelum kita punya internet. Sekarang contohnya begini aja. Kita bisa Zoom. Lalu apa jadinya apabila Ibu dan Bapak berhubungan dengan pembeli yang membutuhkan komunikasi dengan kita secara intensif? Pakai Zoom aja sama mereka. Kasih link Zoom-nya. Dan katakan, kita ngobrol ya sebentar tentang proyek Bapak dan Ibu. Kita ngomong sebentar mengenai development produk saya. Kirimkan undangannya dalam bentuk yang menarik. Undangan itu kan biasanya dikirimnya lewat WhatsApp. Ada gambarnya, ada gambar produknya yang terbaru, dan kirimkan aja dan katakan kepada mereka, boleh nggak saya minta waktu untuk bicarakan proyek baru ini, produk baru ini kepada Ibu dan Bapak. Itu adalah menjaga relasi, ya. Lalu yang kedua adalah menghindari miskom. Kalau kita kirim pakai WA, apalagi pakai emoticon tuh, yang namanya emoticon orang nangis. Saya pikir, saya pernah waktu itu dapat emoticon nangis, saya tanya, loh, kenapa kamu kok nangis? Itu kan bukan nangis, Bu, itu ketawa. Lah, buat dia itu ketawa, buat saya itu nangis. Miskom kan? Mispersepsi, karena kalimatnya agak tidak ada titik komanya yang jelas, tanda bacanya tidak jelas, huruf besar tidak jelas, sehingga orang bisa salah persepsi. Misunderstand kita yang secara seperti WhatsApp, misunderstanding. Komunikasi dalam bentuk lisan dan tertulis itu juga penting, ya. Komunikasi dalam bentuk lisan dan tertulis. Action. Apabila Ibu dan Bapak mempunyai problem, langsung diatasi secepatnya. Jangan pakai tunggu, apalagi namanya handphone nih, udah handphone smartphone ada di tangan. Tidak ada lagi alasan untuk menghandle persoalan. Lakukan secara langsung.
Pertimbangkan baik-baik solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Lalu gimana sih nih Bu Regina? Katanya suruh action langsung, tapi suruh pertimbangkan baik-baik. Kalau pertimbangkan baik-baik itu kan butuh waktu, Bu. Betul. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mempertimbangkan baik-baik tapi bisa cepat? Ada gampang, begini. Misalnya kita dapat komplain nih, mana nih kuenya kok belum dikirim-kirim, saya udah bayar kok belum dapat ya. Kan kita butuh waktu dong, kita ngecek dulu. Mana ya pesanannya siapa sih ini, berapa pieces, emang dia bayarnya kapan. Nggak taunya bayarnya baru sejam yang lalu. Bisa aja kan, kalau bayarnya baru sejam yang lalu ya halo, kenapa mesti ngomel gitu kan. Tapi kan nggak bisa juga kalau kita diamkan dia. Lalu bagaimana caranya? Langsung aja jawab. Bu Regina, ya, ini kalau lihat waktunya udah pukul 12. Tampaknya nggak cukup ini Bu, kalau jam 12 harus kita tutup. Kita tambahin nggak apa-apa Bu waktunya? Nggak apa-apa Pak, karena tadi juga kan kita mulainya terlambat ya Cak. Oke, nanti nggak usah ngecas tambahan ya Bu ya. Nggak ada tambahan Pak. Buat teman-teman yang masih kepengen penasaran mau DM saya di Instagram akan saya layani Cak. Oke, ini 100% gratis untuk kawan-kawan ya Bu ya. Siap. Lanjut Bu Regina. Baik Cak, ya teman-teman kita minta waktu lagi tambahan ya, sedikit lagi. Habis ini masih beberapa slide, setelah itu masih tanya jawab ya. Lalu begitu caranya. Jadi pertama apabila ada komplain langsung kita berikan info, mohon maaf atas ketidaknyamanan, sebentar ya saya cek dulu. Lalu kita cek baru nanti kita kasih kabar. Emang bedanya apa Bu? Sama kalau kita nggak bilang mohon maaf, sebentar kita cek dulu. Wah, bedanya luar biasa. Orang akan merasa, orang yang sedang komplain, dan dia merasa tidak diperhatikan, itu bisa tambah marah. Jadi, pada saat seseorang komplain, meskipun bahasanya masih baik-baik, pakai emoticon, halo sis, dan lain sebagainya, itu langsung dihadapi dengan baik. Kalau Bapak dan Ibu pernah ikut game namanya Dinner Dash itu satu permainan di komputer tentang waiter. Instagram saya di paling depan udah ada Pak, dari paling depan materi, halaman pertama. Lalu Dinner Dash itu dia bisa memberikan informasi cara kita melihat pelanggan kita, dia sebagaimana gusarnya menunggu meja yang belum tersedia atau makanan yang belum ada. Jadi bisa ngatasi dengan memberikan makanan gratis atau memberikan minuman gratis. Ya, nah itu nggak pakai angka 1, Regina Kindangan saja. Lalu yang kedua, mengambil action dengan pertimbangan menjaga nama perusahaan dan relasi dengan konsumen. Itu dia Instagram saya, @reginakindangan. DM ya Bapak dan Ibu, jangan ditaruh di chat, nanti saya nggak bisa baca. Tapi kalau DM saya akan jawab. Kalau ditaruh di chat di salah satu gambar terus kasih pertanyaan, saya nggak bisa baca itu. Saya akan memperhatikan DM. Mengambil action dengan mempertimbangkan menjaga nama perusahaan dan relasi dengan konsumen. Ini salah satu contohnya kalau Bapak dan Ibu lihat di surat kabar misalnya Kompas atau Bisnis Indonesia, ada pojok komplain, beberapa orang yang merasa terganggu dengan action service yang tidak diberikan. Perusahaan-perusahaan memberikan surat menjelaskan kondisinya dan meminta maaf dan mengambil solusi. Nah, baca surat-surat seperti itu, lihat dari perusahaan-perusahaan yang besar, seperti misalnya Garuda, Airlines, atau perusahaan-perusahaan Telkom, atau apa, perusahaan yang besar-besar ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa lihat, biasanya surat itu ditandatangani oleh PR perusahaan atau Customer Service Manager. Di situ bisa diberikan, Ibu dan Bapak bisa baca. Ibu dan Bapak bisa baca bagaimana mereka mengatur tata bahasa dan rumusan dari surat. Pertama, paling awal adalah permintaan maaf. Meskipun bukan dia yang salah. Endingnya dia akan mengatakan yang salah bukan kami. Tapi paling atas dia akan selalu mengatakan
kami memohon maaf, kami berterima kasih untuk komentar yang sudah diberikan. Pada saat ini kami sudah mengecek lapangan. Lalu kami situasinya adalah kejadiannya seperti ini. Pada tanggal sekian dia memberi tiket, pada tanggal sekian dia membayar, pada tanggal sekian dia mengganti tanggal, dan lain sebagainya. Urut-urutannya diberikan. Karena apa? Kalau sudah ada orang komplain secara publik di koran, berarti semua orang baca. Lalu kita jawabnya gimana? Iya, jawabnya publik lagi. Taruh lagi di koran, semua orang juga akan baca. Dan kita tulisnya dengan sangat elegan, dengan sangat hormat, dan menjelaskan situasinya. Dan katakan terakhir adalah solusi sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu Anu, dan masalah ini sudah selesai. Itu kalau kita melalui publik. Bapak dan Ibu bisa baca. Tapi bagaimana kalau personal? Sama aja. Sama persis semua, cuman di bawahnya tidak perlu dikatakan situasi sudah diselesaikan antara Ibu dan Bapak Anu dengan kami pada tanggal sekian, sudah datang dan lain sebagainya. Itu bagian itu tidak perlu. Ya, oke. Next. Komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis yang kita harus lakukan? Ada offline dan ada online. Kalau bisnisnya offline, artinya pakai toko, pakai konsumen yang datang ke tempat kita pilih-pilih barang, bukan online ya. Komunikasinya dengan pembeli ekspor misalnya. Ekspor itu lebih banyak offline. Online dia hanya melihat model. Itu kalau yang saya ya, karena orang itu kalau beli pasti akan ratusan pieces, dia hanya melihat Instagram dan web saya hanya melihat, oh ini company profile. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau lihat Instagram saya hanya melihat company profile, profil perusahaan. Tapi tidak ada model di situ. Karena model apa? Kalau B2B model akan lari ke kita sendiri. Mereka akan kirim email nanya, kamu punya produk apa? Saya membutuhkan development yang seperti begini dan begitu. Itu yang untuk ekspor. Kecuali kalau kita ambil Alibaba ekspor satuan. Itu pasang barang di situ, ya. Ini available buat ekspor. Nah, barangnya hanya yang itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau produk yang lain, pasti Bapak dan Ibu akan cek. Ya, Bapak dan Ibu akan cek ke website. Bisa nggak nih perusahaan bikin yang lain? Jangan-jangan dia hanya trader nih. Jangan-jangan dia cuma punya satu model dan lain sebagainya. Itu seorang pembeli importir, dia akan mengecek sampai ke sana. Ya. Lalu kalau kita melakukan offline bersama dengan pembeli ekspor, komunikasi harus dijawab dalam 1 kali 24 jam. Bagaimana Bu, kalau seandainya dia kasih pertanyaan hari Jumat, kan Sabtu kita libur, hari Minggu kita libur. Nah, jawabannya adalah, thank you sir for your question. We will return back to you by Monday. Selalu harus dijawab. Jadi jangan didiemin. Seluruh dunia juga tahu lah kalau kita Sabtu dan Minggu harus libur. Emang seluruh dunia tahu. Tapi kan kita harus mengedepankan servis kita. Ya. 1 kali 24 jam. Kalau online, komunikasi dengan pembeli, itu dalam bisnis online, komunikasi dengan pembeli harus dijawab secara urgent atau segera untuk pembeli online. Contohnya begini. Kemarin saya baru cari detol. Kita kehabisan detol di rumah. Wah, cari ke toko langganan nggak ada. Telepon beberapa teman yang punya toko, nggak ada. Akhirnya cari di online. Cari di online, ini nggak punya barang. Itu belum pernah ada yang beli. Ini gini gitu. Akhirnya dapat 1. Judulnya same day. Kita order same day. Kalau same day itu kan dari pagi sampai sore ya. Itu masih same day. Tapi baru kita menutup handphone, baru ditaruh handphonenya, terus lagi mau ambil buku untuk dibaca, ya udah ada yang ngebel pintu, ting tong, nganterin detol. Saya sampai kaget, wah hebat ya, cepat sekali dia. Nah, hal seperti ini adalah servis. Mungkin yang nganternya nggak ada, sehingga
Pak Hendra, apa kabar? Ya, rindu juga, Pak. Kita pernah sama-sama ya, Pak, dalam kelas sampai beberapa hari. Jadi, pembeli online itu harus lebih cepat kita menghandle-nya. Mungkin pada saat itu kita tidak mempunyai armada untuk mengantar. Ya harus kita antar sendiri. Wah, tukang Gojeknya nggak ada nih. Ya udah, antar sendiri. Yang penting kita mempunyai standar. Setup standar harus selesai dalam waktu berapa lama? 1 jam? 1 jam lah kita lakukan. Seperti misalnya PHD. PHD pada saat mereka mempromosi PHD di Jakarta, mereka mengatakan, apabila pesanan Ibu dan Bapak tidak tiba dalam 30 menit, gratis apa yang dibelanjakan. Wah, saya sampai waktu saya dapat informasi seperti itu, saya datangi itu dapur PHD-nya. Saya belinya di situ. Saya bilang nggak usah diantar deh, saya ambil sendiri. Maksudnya bukan apa-apa, tapi saya kepengen ngelihat gitu loh. Apa sih yang mereka lakukan sampai berani-beraninya mengatakan 30 menit tidak tiba, gratis. Saya tungguin di situ. Cepat sekali mesin yang mereka pakai dan standarisasi orangnya. SOP-nya tuh yang namanya pizza ya, kalau namanya pizza carbonara, pizza apalah, pizza misalnya super supreme, pizza apa. Mereka udah taruh gambarnya dan mereka udah tahu urut-urutan bumbunya. Jadi jamur dulu, paprika, habis itu terus sosis, habis itu ada daging ayam, terus ada urutannya tuh semua tidak boleh dirubah. Jadi tangannya si koki sudah tahu, oh ini jenisnya yang keju semua. Dia nggak usah cari-cari lagi, mana tuh mangkok kejunya ya, wah si A pindahin ke kiri, si B pindahin ke kanan, no, semua udah standar. Jadi mereka secara seperti udah otomatis ya tangannya jadi tahu gitu loh, oh sebelah sana tuh saus tomat, sebelah sini tuh keju, mereka udah biasa. Nah, itu adalah servis yang harus dirobos oleh Bapak dan Ibu, terutama dalam masa pandemi ini. Karena apa? Karena kan kita bekerja di rumah, sehingga kita mempunyai waktu banyak untuk bisa mengimprove usaha kita. Kita manage ulang perusahaan kita. Kita pikirkan lagi konsumen kita mesti dikasih apa. Produknya apa lagi yang mesti kita lakukan. Itu masa-masa sekarang lah kita lakukan itu. Nah, banyak sekali ide lain untuk mengembangkan usaha. UKM itu harus kreatif. Indonesia pernah lepas dari keterpurukan ekonomi pada tahun 1998. Karena siapa? Karena UKM. Yeay, karena UKM loh. Hebat nggak nih UKM? Tepuk tangan dong buat kita semua UKM. Karena apa? Karena negara aja bisa kita bantu pada saat terpuruk secara ekonomi karena UKM-nya bergerak. Sehingga ekonomi negeri kita bergerak. Sekaranglah saatnya juga kita harus bergerak. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Orang order nggak ada. Nah, yang tadi saya udah utarakan dari awal. Apa saja yang harus dilakukan? Dan Ibu Bapak nanti bisa baca liputan yang sudah dibuat oleh bisnis.com. Wartawannya beberapa hari yang lalu menghubungi saya, bertanya pada saya, Bu, apa sih kiprahnya dan kiatnya supaya kita bisa lepas daripada keterpurukan UKM karena COVID-19, mereka sudah masuk di situ. Nanti saya kasih sama Cak Samsul supaya bisa teman-teman baca juga linknya. Tapi untuk lebih dalam lagi tentang apa yang harus dilakukan supaya bisnis kita bisa recover dari COVID-19, nanti saya sediakan waktu lagi untuk kita bisa sama-sama bahas materi itu. Ini halaman terakhir, belum. Halaman terakhir, saya mau ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Sekarang kita mau bahas tanya-jawabnya, Cak. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk sekarang, kita bahas. Apabila pertanyaan itu masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu lagi, silahkan setelah acara ini bisa DM saya, dan juga informasi kelas atau workshop yang lainnya akan saya bisa berikan lewat Instagram. Jadi Bapak dan Ibu, add dulu Instagramnya kita ya. Nanti saya add juga Bapak dan Ibu punya Instagram. Kenapa saya lebih prefer dikomunikasi lewat
Instagram, karena dengan cara demikian saya juga bisa melihat produk Bapak dan Ibu, sehingga pertanyaannya bisa saya jawab relevan dengan usaha Ibu dan Bapak. Kalau saya nggak tahu usaha Ibu dan Bapak apa, biasanya jawabannya nanti akan terlalu umum. Tapi kalau saya diberi kesempatan untuk melihat, hubungin saya lewat Instagram, jadi saya bisa baca Instagram Bapak dan Ibu, saya bisa menjawab dengan lebih enak. Bu Regina? Iya, Cak. Itu slide-nya, oke, sudah di close. Tadi cuma ngingetin itu. Silakan Bu, langsung direspon pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Bu. Oke, ini yang pertama ya? Ini yang pertama. Oke, pertanyaan dari Ibu Nina Kurniawati. Waktu awal berusaha mungkin kita ada beberapa kesalahan yang diperbaiki. Bagaimana caranya agar konsumen tahu bila kita sudah ada perbaikan sehingga konsumen lama dan baru bisa diraih? Perbaikannya dalam bentuk apa dulu nih, Bu Nina? Perbaikannya improvement terhadap produk, improvement terhadap kualitas, atau improvement terhadap apa? Mungkin Bu Nina bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang pasti, segala perbaikan itu kita harus lakukan setiap hari. Jadi bukan hanya sekali aja. Perbaikan itu bisa dilakukan setiap hari. Oh, perbaikan di kualitas produk dan pelayanan. Good, very good. Berarti Ibu sudah memperbaiki produk dan memperbaiki kualitas pelayanan. Baik, pertama, memberikan informasi kepada para konsumen bahwa produk Ibu sudah mempunyai kualitas yang lebih baik dan pelayanannya juga lebih baik. Misalnya, buatkan brosur, pasang di Instagram. We are ready to serve you better. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik. Tapi ya, klaim servis lebih baik dan produk lebih baik, betul-betul lebih baik. Tidak boleh lagi ada masalah. Apabila belum siap, perbaiki dulu sampai betul-betul siap, baru kita bilang sama semua orang, aku sudah the new me, gitu. Ya. Lalu yang kedua, mungkin di masa lalu ada beberapa konsumen yang sempat merasa kapok untuk pembelian produk kita atau kapok terhadap servis kita. Itu harus dihubungi secara pribadi. Ibu harus mengontak mereka pribadi dan menjelaskan kepada mereka bahwa maaf ya, atau menjelaskan pertama nggak usah pakai permintaan maaf, bilang apa kabar Bu, kami sekarang punya produk baru. Karena apa? Siapa tahu dia sudah lupa. Kalau dia sudah lupa, buat apa kita ingatin ya? Tapi kita utarakan aja dengan baik-baik, apa kabar Ibu dan Bapak, kami dari UKM Anu, bagaimana caranya ya, kami ingin memperkenalkan produk kami kembali. Lalu kalau dia menerima dengan tangan terbuka, ya berarti masalah yang lama sudah tidak ada. Tapi kalau dia masih mengungkit masalah yang lama, baru Ibu menjelaskan. Salam rindu Pak Hendra Purnomo. Wah, Pak Hendra Purnomo ini UKM kopi dari Aceh. Wah, enak sekali Pak Hendra kopinya. Terima kasih waktu itu dikasih kopi. Bagaimana caranya menjaga relasi dengan reseller agar selalu beli produk kita? Kalau reseller itu biasanya mereka mencari selisih laba ya. Reseller itu bekerja berdasarkan komisi atau selisih laba. Nah, disitulah kita genjot. Tapi jangan lupa, harga ke reseller dengan harga kalau kita jual langsung kepada konsumen tidak boleh terlalu banyak. Jadi misalnya begini, saya beli barang Bapak sebagai konsumen. Saya beli harga barang Bapak atau Ibu Miftal ini secara konsumen langsung, misalnya 10.000. Lalu kalau reseller yang beli berapa? Nah, reseller itu harus diatur harganya supaya dia tidak terbentuk pada saat saya sebagai direct customer itu membeli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harga reseller itu mereka bekerja berdasarkan commission basis. Dan juga kasih aja, kalau kamu bisa menjual 10, saya kasih bonusnya sekian. Tapi kalau kamu bisa jual 500, bonusnya tentu bisa. Itu.
Perbaikan di kualitas ya. Trik apa yang harus dilakukan untuk merebut empati calon konsumen? Ini Pak Taryono. Trik apa yang harus dilakukan untuk merebut empati calon konsumen? Banyak Pak. Salah satunya mengenai kalau kita retail itu kontak aja dia langsung dengan cara komunikasi langsung dengan mereka. Lalu kalau dia B2B, kirimkan katalog, kirimkan semua materi yang diperlukan supaya mereka bisa memahami bahwa kita adalah satu perusahaan yang lebih baik daripada yang lain. Dari Pak Adirawan, keren materinya Bu, makasih, semakin memperkuat materi tentang prinsip dasar pelayanan prima. Terima kasih juga Pak. Lalu Pak Heru, apakah perlu membuat SOP baru untuk servis di masa pandemi ini, Bu? SOP itu kan berarti standar ya. Perbaikan iya, harus. Tapi kalau menjadi lebih dikurangi lantaran pandemi, jadi kualitasnya dikurangin aja lah, kita mau cut cost gitu, tidak bisa. Kita jangan turunkan kualitas kita. Kualitas kita tetap di situ. Lalu gimana kalau kita mau menurunkan harga kalau kualitas kita terlalu tinggi? Ya tadi saya bilang pakai paket-paket. Apa? Konsumen mengetahui brand kita adalah kelasnya di situ. Kalau kita pindah ke dalam kelas yang lebih rendah dengan alasan harga supaya lebih murah, nanti konsumen kita bingung. Kok kamu kualitasnya menjadi lebih jelek ya? Contoh, bayangkan saja kalau Bapak dan Ibu beli Pizza Hut. Pizza Hut regular ukurannya sekian. Lalu karena masa pandemi, dia mau jual lebih murah. Apakah dia mengurangi isinya atau mengurangi diameternya? Enggak, toh. Dia harus tetap dengan diameter itu dan isinya tetap harus segitu. Ayamnya tadinya 50 gram, ya 50 gram yang dia taruh di situ. Kejunya tadinya 10 gram, ya 10 gram yang dia taruh di situ. Lalu bagaimana untuk mensiasati harga bisa menjadi lebih murah? Pakai paket-paket. Ya. Terkait pertanyaan saya atas DM aja ya Bu, karena saya tertarik CV Ibu di Amkri, pengen diskusi panjang. Boleh, silahkan. Pak Sarkawi, apa yang harus kami lakukan agar para pengrajin kami berbeda bisa membuat produk kerajinan handmade itu sama sesuai standar yang kami inginkan? Nah, ini namanya tadi kualitas. Kualitas SOP, standarisasi dari produksi. Produknya apa? Makanya nanti coba DM saya ya, jadi saya bisa lihat Instagramnya apa, jadi saya jawabnya lebih enak ya. Bagaimana mencari pasar ekspor lele? Nah, Pak Muhammad Taslim, pasar ekspor lele. Bapak DM saya ya, nanti saya kasih infonya. Siapa lagi? Pertanyaannya masih ada lagi nggak? Ini sudah pas kayaknya, Cak, kalau dilihat 1 jamnya sih. Tapi kalau masih mau ngobrol lagi, oke aja. Oke, Bu Regina. Oh, ada lagi nih pertanyaan. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, pertanyaan terakhir nih. DM ke Ibu aja lewat Instagram yang berikutnya. Iya. Bu Regina, bagaimana cara Ibu mengawali untuk menjalin partner dengan 34 negara? Koreksi Bu, 43. Bukan 34, tapi 43. Nah, bagaimana mengawalinya? Mengawalinya cuma dengan 5 perusahaan, 5 pembeli yang berasal dari Amerika, dari Australia, sama dari Jerman. 3. Hanya 3 negara, totalnya 5 perusahaan. Hanya itu. Awalnya dari situ. Pertamanya 2 perusahaan, terus berkembang jadi 5. Lalu kami stay di 5, terus di 5. Dari 5 itu, lama-lama kami mengembangkan diri. Tambah produk, tambah berani untuk menjangkau pasar lebih besar. Jadi tahun 81 mulainya begitu. Lalu mulai merambah 43 negara itu kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kami menghasilkan 43 negara. Jadi memang dalam membangun usaha tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan. Jadi semua harus dimulai dari awal. Dari titik awal. Jadi kalau Bapak dan Ibu pada saat ini sedang mengembangkan usaha, baru di titik awal, prosesnya harus dijalankan. Nggak ada shortcut,
nggak ada yang bisa tiba-tiba jadi besar. Jangan berpikir bahwa kita bisa menginvest dengan titip uang di si A dengan uang dapatnya sekian banyak. Itu artinya shortcut. Nah, kalau udah shortcut gitu, Bapak dan Ibu mesti hati-hati melihat. Ya, demikian. Masih ada satu lagi. Tadi mana? Udah selesai ya? Udah nggak ada lagi pertanyaannya? Bagaimana mencari pasar ekspor bambu masak? Oh, bambu masak. Nah, bambu masaknya saya mesti tahu dulu nih bambu masak ini maksud apa ya? Coba chat saya Instagram, jadi saya bisa lihat Instagram Bapak atau Ibu juga, sehingga saya bisa menjawabnya dengan lebih enak. Karena sekarang saya nggak tahu apa itu bambu masak. Baik, Cak. Oke, luar biasa. Ternyata nggak cukup 1 jam, Bu. Nanti kalau kita bikin event lagi 1,5 jam, Bu. Paling nggak Boleh. bisa optimal pemanfaatannya. Ya. Baik, pertanyaan sudah dijawab. Kalau masih ada pertanyaan nanti disampaikan langsung ke Instagram Bu Regina. DM Nanti ya. Instagram ada di materinya. Kalau enggak nanti kita share lewat media yang dimiliki Lunas ya. Kita infokan dan kawan-kawan bisa kontak langsung lewat direct message di Instagram. Kelihatannya Bu Regina pecinta Instagram. Gambar dan teks itu menarik di Instagram ya, sehingga nyaman digunakan. Nah, kawan-kawan, pengumuman aja untuk yang mengikuti event ini sudah bisa unduh e-sertifikat di umkmnaikkelas.com. Pastikan Anda sudah login, Anda bisa baca detailnya di chat Zoom ini ya. Tadi sudah saya share. Moga-moga nggak ada yang kesulitan. Kalau Anda kesulitan, coba lagi. Sampai Anda bisa unduh. Kalau nggak bisa unduh, coba lagi. Pokoknya 3 kali kata Bu Regina. Service, service, service. Kalau nggak bisa, memang ada masalah dengan Anda. Jadi kalau udah 3 kali nyoba nggak bisa, kita bantu. Tapi kalau masih nyoba sekali nggak bisa, jangan menyerah. Karena itu harus passion Anda itu kuat untuk berusaha sampai berhasil. Terima kasih Bu Regina atas waktu yang diluangkan dan ilmu yang dibagikan. Semoga menjadi amalan yang barokah, amalan yang bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kawan-kawan di lapangan. Bagi yang mengalami atau ingin mendalami tentang apa yang disampaikan Bu Regina tadi, sekali lagi bisa direct message ya, DM di Instagram.